Untuk Bapak Ibu yang sudah upload berkas ya, nanti tunggu infonya apakah berkas itu sudah disetujui, apakah perlu diperbaiki ya, ada perbaikan. Nah, itu nanti ditunggu mulai tanggal 12 ya, mulai tanggal 12 sampai tanggal 28 Juni. Dan tentunya kami mohon Bapak Ibu bersabar ya gitu, karena kan berkas yang masuk kan banyak ya, yang sampai sekarang ini aja yang kami sudah cek itu ada 250 ribuan yang sudah masuk, tapi belum bisa kami cek karena ceknya baru bisa nanti tanggal 12. Nah, begitu tanggal 12 mulai dibuka untuk bisa ngecek, itu kan nggak mungkin petugas langsung bisa ngecek semuanya gitu kan, ratusan ribu, pastinya kan bertahap ya. Jadi dimohon kesabaran dari Bapak Ibu, nanti kalau pas tanggal 12 belum dijawab, ditunggu saja karena waktunya sampai tanggal 28 Juni untuk perbaikan gitu ya. Di sini ada pertanyaan tentang linearitas guru prakarya dan kelas SD, Bu. Mungkin ada bahasan terkait linearitas guru prakarya dan guru SD dari Bu Vina, karena mungkin di sini masih ada yang bingung, Bu, tentang linearitas guru prakarya dan guru kelas SD ini. Ya, baik. Jadi memang banyak ya yang bertanya tentang linearitas guru SD, karena mungkin guru SD juga banyak ya. Jadi kalau guru SD itu di PPG ya, di tabel linearitas PPG itu secara umum itu kan ada linearitasnya dengan 5 bidang studi, dengan 5 kelompok prodi ya, dengan 5 kelompok prodi. Jadi sekali lagi untuk keperluan PPG itu linearitas yang dilihat adalah linear antara ijazah S1 atau D4-nya dengan pilihan bidang studi PPG-nya. Dan yang dilihat adalah program studi yang ada di ijazah ya Bapak Ibu. Kita hanya lihat program studi pada ijazah. Kami tidak lihat fakultasnya, kami tidak lihat konsentrasinya. Yang kami lihat adalah prodinya. Nah, misalnya Bapak Ibu S1-nya matematika ya. Kemudian ngajarnya di SD. Nah, sebenarnya Bapak Ibu linear, pilih SD linear ya. Jadi kalau S1 matematika, bahasa, IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia itu linear kalau pilih PPG, PGSD. Tapi kami lebih menyarankan Bapak Ibu pilih yang linear dengan S1-nya. Jadi kalau S1 matematika, pilih aja PPG-nya matematika. Nanti keuntungannya ya Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu lulus PPG, kemudian dapat Serdik, Serdik matematika itu bisa ngajar matematika, bisa ngajar juga SD gitu. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu jadi PNS ya, kesempatan jadi PNS guru, itu kan lowongannya biasanya kalau S1 matematika lowongannya ngajarnya matematika. Nanti Bapak Ibu berarti udah linear tuh, S1-nya linear, Serdiknya linear gitu. Nanti kalau misalnya jadi PNS. Tapi kalaupun nggak jadi PNS juga tetap linear, ngajar SD gitu. Nah, terus ada lagi yang di luar itu ya, misalnya S1-nya ekonomi. S1 ekonomi itu, S1 ekonomi, ya kemudian yang rumpun IPS apa ya, geografi, kemudian kalau yang rumpun IPA ada fisika, biologi, kimia, itu kan nggak linear ya, dia milih bidang studi PGSD itu nggak linear gitu ya. Jadi akan ditolak kalau milihnya PGSD. Jadi pilih aja tetap yang linear, yaitu ekonomi, biologi, fisika, kimia, geografi, sejarah, tetap aja pilih itu. Nanti ikut PPG-nya tetap PPG itu kan, PPG ekonomi, PPG sejarah. Nanti dapat serdiknya juga serdik ekonomi, serdik sejarah. Nanti ya berdasarkan Permendikbud 16 tahun 2019, Bapak Ibu guru yang memiliki serdik ekonomi, yang memiliki serdik sejarah, serdik geografi ya, ekonomi, IPA, IPS, kemudian serdik kimia ya, biologi nggak terlewatkan ya, itu semuanya bisa linear ngajar SD. Jadi kalau serdik kimia, linear ngajar kimia, linear ngajar IPA, linear ngajar guru kelas SD, dan juga beberapa mapel. Kemudian serdik biologi, linear ngajar biologi, linear ngajar IPA, linear juga ngajar guru kelas SD, kemudian linear juga ngajar prakarya ya. Jadi fisika, biologi, kimia itu linear ngajar prakarya ya Bapak Ibu. Kemudian linear juga dengan beberapa mapel di SMK. Jadi keuntungannya banyak. Kalau suatu saat Bapak Ibu udah nggak ngajar di SD, bisa pindah di SMP ngajar IPA. Nanti bisa linear ngajar biologi di SMA. Jadi keuntungannya banyak gitu. Nah, kemudian untuk guru prakarya ya, untuk guru prakarya tadi saya udah spill sedikit ya. Memang kalau prakarya itu kita nggak ada bidang studi PPG khusus prakarya ya Bapak Ibu, nggak ada. Memang karena di
di perguruan tinggi itu memang tidak ada ya S1 prakarya. Jadi S1 prakarya itu berdasarkan Permendikbud 16 tahun 2019 ada linearitasnya. Siapa saja sih serdik apa aja yang linear ngajar prakarya? Yaitu ada banyak Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Tapi diantaranya ada serdik fisika, serdik biologi, kimia, itu yang berbau IPA ya. Serdik IPA gitu ya. Tapi kalau yang berbau IPS memang nggak linear ngajar prakarya ya Bapak Ibu. Ekonomi itu nggak linear, memang ngajar prakarya. Kemudian yang linear juga ada seni budaya, kemudian juga agribisnis ya, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, itu kuliner ya. Itu seingat saya linear dengan prakarya. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di Permendikbud 16 tahun 2019 mapel prakarya itu linear dengan serdik apa aja. Artinya serdik apa aja yang linear ngajar prakarya. Nanti nyari PPG-nya berarti yang itu misalnya di situ kan yang linear dengan prakarya fisika ya berarti nanti cari PPG-nya PPG fisika. PPG fisika linear dengan S1 apa aja gitu caranya ya, begitu caranya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Contohnya kalau S1 fisika lebih baik ambil PPG fisika. Ya, nanti PPG fisika dapat serdik fisika bisa ngajar linear ngajar fisika, linear ngajar IPA, linear ngajar guru kelas SD, linear ngajar prakarya. Juga linear ngajar beberapa mapel SMK lainnya. Gitu Mbak Resti. Banyak jadinya. Jadi lebih untung kalau linear gitu, lebih untung. Ya, Bapak, terima kasih. Semoga menjawab untuk Bapak Ibu yang masih bingung terkait linearitas guru prakarya dan guru SD ini tadi sudah dijelaskan dengan Bu Vina. Di sini masih ada pertanyaan nih Bu, mungkin pertanyaan mendasar ya. Sebenarnya kategori PPG dalam jabatan itu ada berapa sih Bu dan apa perbedaannya antara kategori A dan kategori B? Ya, baik Mbak Resti. Jadi memang ini kadang membingungkan ya beberapa guru. Banyak yang bertanya kenapa saya kategori A gitu ya. Sebenarnya di dalam surat disampaikan ya. Jadi untuk seleksi administrasi ini kita ada 2 kategori. Kalau kategori B itu udah jelas yaitu guru yang memang belum lulus seleksi administrasi atau dia memang belum ikut seleksi administrasi gitu ya. Jadi dia perlu ajuan berkas lengkap. Nah, kalau yang kategori A ini adalah guru-guru yang dia sudah pernah lulus seleksi administrasi. Dia sudah juga lulus seleksi akademik. Dia akademik dan juga intinya dia sudah lulus administrasi. Nah, pada tahapan ini kami kan masih dalam tahapan seleksi administrasi gitu ya. Jadi yang kategori A ini nanti nggak perlu verbal ulang. Kami hanya perlu konfirmasi aja tentang bidang studi dari guru tersebut. Jadi misalnya di tampilan SIM PKB-nya itu ada 2 pilihan untuk guru kategori A. Yang sekarang ini baru dibuka ya, tanggal 10 sampai 15 Juni ini baru dibuka tampilan menu SIM PKB untuk yang kategori A. Jadi yang kategori A ini nanti ada 2 menu yaitu konfirmasi dan menu ubah bidang studi. Kalau dia tidak mau ganti bidang studi, nggak mau pindah, biasanya yang mau pindah itu yang punya 2 S1 Mbak Resti. Misalnya dia waktu tahun lalu, dia punyanya ijazah S1 ekonomi, tapi dia sebenarnya kepengennya S1, pengennya PPG-nya PGSD gitu ya. Nah, akhirnya dia kuliah lagi S1 PGSD. Nah, sekarang udah punya nih ijazah S1 PGSD. Mau ganti bidang studi yang tadinya ekonomi jadi PGSD, berarti pilihlah menu ubah bidang studi. Nah, Bapak Ibu nanti yang kasusnya seperti ini maka akan menjadi sasaran kategori B karena Bapak Ibu harus dicek lagi ijazahnya karena kan pakai ijazah baru ya, jadi perlu kami cek kembali ijazahnya seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada pergantian bidang studi karena sudah paham, oh S1 ekonomi, serdik ekonomi kan linear juga ngajar SD. Berarti nggak perlu saya ganti bidang studi. Ya udah tinggal konfirmasi aja. Klik konfirmasi nanti selesai. Udah tinggal nunggu nanti tanggal 5 Juli ada pengumuman ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung.